batu jadi karama. Orang bilang karena kita tanah sudah, tongkat kayu dan batu jadi karama. Orang bilang karena kita tanah sudah, tongkat kayu dan batu jadi karama. Bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jawab cukup menghidupkanmu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jawab cukup menghidupkanmu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Latifah Nur Muslimah bisa kembali menyapa Anda pemirsa setia ADTV Jogja yang mungkin udah siap-siap gitu ya mau pulang kerja, udah mulai ngeliatin jam, oh udah jam 3. Tapi sebelum pulang mendingan nonton dulu nih karena di ADTV kali ini sudah ada dialog khusus dan nanti akan ada tema khusus yang akan kami berikan kepada Anda. Tapi sebelumnya boleh dong aplaus dulu ya buat teman-teman dari Symphony Band. Kalau tadi dibilangin gitu kan, kata orang tanah kita adalah tanah surga. Indonesia, semuanya ada di Indonesia dan masih berhubungan dengan Indonesia, betapa kita cinta Indonesia. Oleh karena itulah kami hadirkan tema mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Biar Indonesia nggak hanya subur tapi juga maju aspek kesehatannya ya. Karena kali ini ADTV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saya perkenalkan sudah hadir bersama dengan saya di studio ADTV. Beliau ini adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yakni adalah Bapak Dr. Iswanto SPD MKes. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iswanto. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Selamat sore, kabarnya baik Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya ini bahagia terus ya Pak ya? Harus. Harus. Karena bikin sehat kalau bahagia. Betul, kita sehat, imunnya juga semakin meningkat, semuanya makin baik, lancar Betul, urusannya. Tapi kalau ya. kita udah stres dikit, biasanya udah terganggu pikirannya, tambah gampang sakit ya Pak? Betul nggak Pak bisa itu? menjadi ibunya penyakit. Ibunya penyakit dan nanti beranak pinak ya Pak ya? Iya. Oke siap. Nah bagi Anda pemirsa nanti silahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami pastinya di line interaktif telepon ya di 0274 4531 900. Silahkan juga menyaksikan kami via YouTube atau di streaming kami lensa44.com atau di ADM Jogja Official. Nah kalau berbicara mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju, sudah tahu belum setiap tanggal 12 November itu tuh diperingati di Indonesia sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Yang mana setiap tahunnya ini mengusung tema yang berbeda dengan kegiatan yang berbagai macam, tapi pastinya memiliki tujuan yang sama untuk bisa meningkatkan kualitas dari kesehatan masyarakat Indonesia dan juga untuk bisa menanamkan nih pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri, bahkan bagaimana sih hidup sehat itu. Nah, untuk di tahun ini karena temanya adalah mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju, dan langsung saya tanyakan aja kalau gitu ke Pak Iswanto. Pak Iswanto, ini kalau kita ngomongin soal transformasi kesehatan, pastinya harus ada SDM yang mendukung. Karena kalau SDM-nya sudah oke, sudah bagus, sistemnya itu juga nanti bisa didukung dengan baik, otomatis pelaksanaannya semoga eksekusinya juga bisa maksimal gitu ya Pak ya. Dari segi SDM-nya sendiri, kompetensinya itu sebenarnya seperti apa sih Pak kalau Bapak memandang untuk di DIY-nya sendiri atau mungkin skala nasional lebih umum? Monggo Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Latifah. Iya. Jadi berkaitan dengan kenapa kemudian perlu transformasi kesehatan ya. Karena memang kita merasakan bahwa beberapa permasalahan kesehatan itu masih banyak di Indonesia. Iya ya Pak. Nah, salah satunya adalah di bidang SDM kesehatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah perubahan yang
besar, kemudian juga cepat gitu ya, Ya. sehingga kemudian untuk menuju Indonesia maju itu akan bisa tercapai. Oleh sebab itu kemudian apa sih sebenarnya kemudian transformasi di SDM kesehatan ini? Jadi dari sisi kuantitas saja ya, kita ternyata masih banyak ya puskesmas-puskesmas yang belum memiliki dokter misalnya. Itu di DIY masih ada Di Pak Indonesia begitu, Pak? itu kalau di DIY alhamdulillah lumayan aman ya. Iya. Kemudian ada juga 7 jenis tenaga kesehatan yang selain dokter dan dokter gigi ini juga masih banyak sekitar 48% ya, tepatnya 47,77% itu puskesmas masih belum lengkap 7 jenis tenaga kesehatan itu. Kalau di DIY ini catatannya hanya sekitar kurang 11 lah ya. 11% gitu Pak? 11 puskesmas Oh, saja 11 yang iya. yang masih belum lengkap Ya. terkait dengan 7 jenis tenaga kesehatan tersebut. Nah, oleh sebab itu kami jadi institusi pendidikan yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga harus ikut ya, bagaimana kemudian memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah Poltekkes Kemenkes itu berada. Karena Poltekkes Kemenkes itu di Indonesia ada 38. Banyak yang sekali. tersebar di 33 provinsi. Oh, oke. Sehingga ini memang sudah menjadi keharusan bagaimana kemudian Poltekkes Kemenkes untuk bersinergi dengan pemerintah daerah bersama-sama dengan Dinas Kesehatan provinsi ataupun kabupaten kota untuk mengidentifikasi sebenarnya tenaga kesehatan apa saja sih yang masih kurang. Itu dari sisi jumlah. Ya. Ya. Ada juga yang distribusi, kalau nasional ya, distribusi SDM kesehatan ini juga belum merata. Ya. Jadi masih terfokus pada daerah-daerah tertentu yang kemudian masih ada kekurangan di daerah lain. Iya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang berkaitan dengan masalah kompetensi. Kompetensi. Ya, kompetensi ini kan perlu ada semacam update ya, update dan upgrade. Iya, Ya, kadang-kadang tenaga kesehatan kita kan memang sudah lama gitu ya, barangkali tidak mengenyam pendidikan atau tidak melakukan bentuk peningkatan kompetensi. Oleh sebab itu juga harus mengikuti perkembangan yang ada, karena perkembangan saat ini kan juga bagaimana transformasi di bidang teknologi kesehatan, utamanya adalah di digitalisasi. Betul. Ya, teknologi informasi ini kan pesat juga. Ya. Nah, kalau tenaga kesehatannya tidak kompeten di bidang itu juga nanti kan juga akan tergerus. Betul. Nah, sehingga kemudian ini juga perlu ada peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, maka oleh sebab itu juga perlu ada semacam ya barangkali peningkatan kualifikasi pendidikan yang tadinya masih diploma 3 perlu meningkatkan menjadi sarjana terapan dan seterusnya. Dari sarjana terapan mungkin perlu meningkatkan lagi menjadi profesi. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh bagaimana agar kemudian transformasi SDM kesehatan itu bisa mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia sehingga semua aspek-aspek yang menjadi target kita akan bisa tercapai begitu Mbak Latifah. Oke, tadi disebutkan ada 7 jenis tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi. Apa saja Pak itu Pak? Ada perawat, Ya. kemudian bidan, kemudian gizi, kemudian sanitarian atau kesehatan lingkungan, Ya. kemudian teknologi laboratorium medis atau lab ya, laboratorium atau analis ya, analis kesehatan. Kemudian juga promosi kesehatan. Oh, ada sendiri ternyata ya? Iya, itu juga termasuk kefarmasian. Oke, ya. iya. Itu tenaga kesehatan 7 yang harusnya wajib ada di setiap fasiankes yang puskesmas saja harus ada. Kalau di rumah sakit apalagi ya. Kalau ini yang di puskesmas layanan primer itu harus ada. Jadi kalau transformasi kesehatan itu memang ada 6 pilar ya. Ada 6 pilar yang satu pilar dengan yang lain itu saling berhubungan. Iya. Jadi kalau transformasi pilar pertama itu kan bagaimana transformasi kesehatan di layanan kesehatan primer. Ya, itu juga harus dikuatkan. Iya. Ya, SDM-nya pun juga harus bagus gitu ya. Sehingga kemudian adanya bagaimana imunisasi, kemudian deteksi dini ya, terhadap kemungkinan terjadinya penyakit tertentu, kemudian juga promosi kesehatan, itu kan dikuatkan di layanan kesehatan primer. Kemudian kalau transformasi kedua kan yang di layanan sekunder. Rujukan ya Pak ya? Iya, rujukan. Ya, okay. Ya, jadi nanti akan berjenjang seperti itu.
Kemudian yang transformasi ketiga ini kan sistem ketahanan kesehatan. Ya, sistem ketahanan kesehatan ini menyangkut berkaitan dengan obat ya, ketersediaan obat, kemudian alat kesehatan. Jangan sampai pengalaman pada saat COVID itu ternyata kita kan belum siap belum siap ya ketika kemudian masker saja harus import. Iya, betul. Berarti kita masih tergantung kepada luar negeri gitu. Nah kalau kemudian luar negeri nyetop, nah kita bisa menjadi betul-betul masalah besar. Iya, collab. Betul, collab. Kemudian untuk yang transformasi keempat itu sistem pembiayaan. Ya, sistem pembiayaan. Kemudian untuk yang keenam ya, keenam itu adalah untuk SDM kesehatan. Kelima ya, SDM kesehatan. Kemudian yang keenam adalah berkaitan dengan teknologi kesehatan. Nah, teknologi kesehatan itu berkaitan dengan tadi alat kesehatan, obat, ya. Itu yang kemudian digitalisasi sistemnya. Oke, jadi sebenarnya memang kalau membahas tentang 6 pilar kesehatan ini transformasi kesehatan ini yang memang kalau yang saya tahu termasuk yang selalu digaungkan juga oleh Menteri Kesehatan bagaimana agar semua lini itu mendukung gitu ya. Karena 6 ini ya pilarnya gitu, fondasinya di saat ini sudah tercukupi semuanya, mumpuni, insya Allah nanti segalanya bisa lebih optimal gitu. Oke, Pak, ini berarti kalau membahas di DIY sendiri gitu, karena kita cakupannya wilayahnya di DIY. Permasalahan yang paling serius terkait dengan SDM sebenarnya yang mana sih Pak? Kalau tadi kan ada jumlah, distribusi, kompetensi, kita ada yang di mana? Apakah semuanya juga ada di DIY gitu? Ya, kalau alhamdulillah ya kalau di DIY ya, karena DIY ini sudah termasuk provinsi yang tidak besar, hanya 5 kabupaten kota, tetapi ini pun ternyata masih ada beberapa puskesmas yang belum lengkap. Ya. Sehingga kemudian ketika ada yang belum lengkap, itu kan kemudian akan juga mempengaruhi bagaimana nanti upaya-upaya yang perlu diprioritaskan, misalkan berkaitan. Yang bagaimana nih Pak upayanya, ditahan dulu, nanti boleh dilanjutkan di segmen berikutnya ya Pak ya. Baik. Sampai dengan di upaya yang seperti apa nih yang kita perlu tahu agar perlu didukung juga bukan hanya oleh pemerintah tapi bahkan sinergi bersama dengan masyarakat ya. Jangan kemana-mana, tetap membahas mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju di dialog khusus setelah yang berikut ini. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi and welcome to News Corner with me Amalia Lestari. With me Yusuf Cahyo. With me Devi Trisnasari. With me Yuga Utama. Enjoying the fresh Menoreh Hills is not complete without tasting this culinary. Ingkung Gunung. Meanwhile, thousands of old and antique motorcycles decorated the streets in Yogyakarta and filled the parking lot of Jogja Expo Center. The national competition of Jemparingan Mataraman of the Palace of Ngayogyakarta Hadiningrat is held back after being absent for 2 years. And for the next 30 minutes, we will present to you some interesting information. Goodbye. Selengkapnya dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kadang-kadang kan kosmetik itu iklannya suka berlebihan ya. Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu bisa berkembang. Suka film dan kami pengen belajar bareng, ya udah salah satu cara yang paling benar ya bikin film. Kalau emang kira-kira udah ada ide yang cocok, yang kita sesuai dengan passion kita,
langsung, jangan tunggu-tunggu. Tahu gimana caranya Ayah tuh bisa dapet inspirasi untuk bikin baju yang fokusnya tuh ke wastra. Mencintai alam itu Mbak, itu hakikatnya mencintai diri sendiri. Jadi kita memakainya dengan wall garden ya Mbak, atau biasanya pakai wall plant seperti itu. Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa memang setiap warga negara ini berhak untuk bisa mendapatkan akses atau juga pelayanan kesehatan yang juga ini sebagai tanggung jawab dari negara untuk bisa menyediakan fasilitas kesehatan yang layak pastinya. Nah, untuk itulah kami hadirkan tema kali ini di mana di TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema kita masih terkait mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju yang mungkin baru tahu nih Anda. Kali ini adalah tema dari Hari Kesehatan Nasional atau HKN di tahun 2023. Dan sudah bersama dengan kita pemirsa dan saya juga Pak Iswanto juga di studio ini sudah hadir adalah Bapak M. Agus Priyanto SKM Mkes. Beliau adalah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Agus. Halo, selamat malam, selamat siang, selamat pagi ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Kabarnya baik ya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di tengah terik matahari tetap segar. Betul, walaupun menuju weekend justru malah semakin semangat ya Pak. Ini udah berapa titik hari ini Pak? Ini ada TV? Hari ini mungkin lebih dari 10 ya. Oh wow. Warung maksudnya. Bisa aja nih Pak Agus. Siap Pak Agus. Kalau tadi ini saya sudah sempat berbincang gitu ya dengan Pak Iswanto. Pak Iswanto ketawa-ketawa kenapa nih Pak? Tergelitik dengan hadirnya Pak Agus nih ya. Tadi sudah dibahas banyak hal gitu ya, korelasinya bagaimana sih transformasi kesehatan dengan adanya sumber daya manusia, kaitannya seperti apa. Nah ini sebelum nanti menjawab upayanya ya Pak Iswanto ya, saya ke Pak Agus dulu deh. Pak Agus, ini kalau membahas mengenai transformasi kesehatan yang ini juga termasuk salah satu aspek yang selalu digaungkan oleh Menteri Kesehatan. Upayanya seperti apa di tahun ini secara umum seperti apa sih Pak gambarannya agar kita semua masyarakat ini lebih mengerti gitu loh dan bisa mendukung pastinya. Baik. Terima kasih. Jadi untuk transformasi kita ingat film Transformer ya, itu satu perubahan gitu ya, menjadi sesuatu yang lebih kuat gitu. Jadi transformasi ini sebenarnya berangkat dari situasi yang dulu kita melihat kenapa kematian jantung, stroke, kemudian kanker dan uronefro itu sangat tinggi dan tidak turun-turun, kemudian juga pembiayaannya sangat besar, sehingga menjadi pertanyaan besar adalah kenapa datang rumah sakit sudah terlambat, sudah dalam kondisi yang sangat berat. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya di preventifnya atau bagaimana ketika di awal menjelang dia kena atau seseorang itu kena itu sudah terdeteksi, itu masih lemah sekali ternyata kita. Jadi di aspek preventif atau hulu ini masih lemah, sehingga oleh karena itu ditransformasilah bagaimana sebenarnya pelayanan kesehatan kita itu tidak melulu hanya di rumah sakitnya yang dikerjakan, tapi bagaimana masyarakat bisa terdeteksi sedini mungkin. Nah, bagaimana untuk sedini mungkin terdeteksi, ini yang dilakukan Pak Menteri melalui kita di Kementerian Kesehatan dan sektoral ini adalah membuka sebanyak mungkin akses kepada masyarakat. Jadi kalau dulu periksa gula misalnya ya, itu kan harus puskesmas. Nah kalau satu kecamatan 100.000 datang ke puskesmas kan kebak itu parkiran. Nah ini yang kemudian dipikirkan bagaimana sebenarnya jangan hanya puskesmas, tapi seluruh entitas kesehatan yang bisa, yaitu apa? Posyandu, puskesmas pembantu. Sehingga kalau di kita ada sekian ribu posyandu yang tadinya cuma 121 puskesmas, dikembangkan menjadi 5.400 titik untuk pemeriksaan gula. Artinya supaya yang kena gula di awal itu sudah ketahuan, yang kena hipertensi sudah ketahuan. Jadi secara ditarik lebih lanjut sebenarnya transformasi adalah untuk mempermudah masyarakat di dalam mengakses upaya preventif. Jadi garis besarnya adalah di preventif tadi, Pak. Supaya apa? Jangan nanti tahu-tahu sudah stadium 4 kanker, atau jantung sudah harus pasang ring, atau mungkin sakit apa lagi ya? Stroke, mungkin stroke yang sudah parah. Artinya sebenarnya kalau kita deteksi dari awal sudah bisa dilakukan, nah kita sudah akan lebih aman di sana. Intinya masyarakat akan menjadi lebih sehat. Itulah transformasi, Mbak. Oke, jadi kalau yang saya tangkap ini ada concern lebih dari pemerintah bagaimana kemudian memasuki lini terkecil, lingkup kita hidup ini kan dari keluarga kemudian ke sekitar, ada RT, RW, kelurahan. Nah, posyandu
dan atau mungkin ada lini-lini lainnya ini yang diharapkan bisa menjadi gerbang awal untuk deteksi dini tadi ya Pak ya? Yes. Oke, dan kemudian Pak, ini membahas mengenai kebijakannya sendiri. Kebijakan seperti apa sih Pak sebenarnya yang ada di pusat atau bahkan di Dinkes DIY sendiri pastinya yang memang sudah diterapkan sehingga upaya preventif tadi itu bisa lebih dioptimalkan begitu? Baik, terima kasih Mbak. Jadi begini, untuk mencapai kepada kondisi supaya masyarakat terdeteksi di awal, dan tapi bukan hanya itu ya, tapi ketika dia sakit pun sudah ada pelayanan kesehatan rujukan yang memadai di sana ya. Nah, ini yang kita lakukan sekarang adalah transformasi dikembangkan menjadi 6 pilar. Karena 6 inilah yang sebenarnya yang paling perlu diperbaiki di sana. Yang pertama adalah pilar dikaitkan dengan masalah pelayanan primer. Jadi tadi posyandunya itu dikembangkan tuh sekian banyak pemeriksaan. Kemudian pustu, pusmas, kemudian lab itu akan dikembangkan di puskesmas itu menjadi makin canggih di sana. Oh, keren nanti pokoknya. Nah, kemudian yang kedua adalah pelayanan rujukan. Jadi ini yang menjadi perhatian dan keprihatinan kita adalah ada satu wilayah provinsi ketika dia sakit jantung butuh pasang ring ternyata harus dirujuk ke provinsi lain. Tidak punya untuk operasi masalah jantung ini. Nah, sehingga oleh karena itu sebenarnya yang diharapkan semua provinsi, semua kabupaten itu memiliki pusat-pusat layanan rujukan yang setidaknya ada kanker, jantung, stroke, dan uronefro atau ginjal. Ini karena pembunuh terbesarnya. Jadi itu semua juga akan dibagi. Itu pilar kedua. Nah, pilar ketiganya adalah berkaitan dengan masalah sistem ketahanan. Itu ada 2. Kita sadar dulu waktu COVID ternyata masker pun harus beli dari Cina. Betul. Harganya sampai ratusan ribu karena langka waktu itu. Masker aja nggak bisa bikin loh Indonesia. Kenapa Pak kira-kira Pak? Ya baru tergerak Inilah gitu. yang menjadi satu pertanyaan. Ternyata di hilir kita, kefarmasian kita, ini masuk alkes ya, alat kesehatan. Kefarmasian kita sangat lemah. Kita tuh hanya impor. Tidak pernah punya pemikiran untuk bagaimana mengembangkan di sektor hulu ini menjadi semakin kuat ini. Ya, termasuk tenaga cadangan untuk krisis. Kita juga lemah di sana. Sehingga ini diperbaiki yang ketiga. Yang keempat, BPJS, jaminan kesehatan. Ini akan diperkuat, tapi bukan hanya BPJS. Nanti akan diatur analisis untuk masalah pembiayaan dan lain sebagainya. Yang kelima, SDM. Nah, ini saya menyampaikan ke Pak Es karena bicara kampus ya. Tapi bukan hanya Pak Es. Nanti SDM itu terutama yang utama sekali adalah melengkapi spesialis untuk 4 penyakit utama tadi. Subspesialis, spesialis, dokter umum, kemudian yang lain-lain juga akan dilengkapi. Yang keenam adalah bioteknologi. Jadi nanti ada istilah precision medicine. Jadi kita sudah akan mendekati pada pengobatan satu ruangan ini atau dalam satu keluarga. Kalau flu kan obatnya cuma satu, yaitu sama semua ini. Obat X ya X semua gitu. Besok tidak, satu keluarga itu bisa beda-beda. Tergantung kondisi atau karakter genetiknya. Lebih spesifik jadi akan jadi lebih spesifik sehingga akan lebih mantap di sana. Begitu Mbak. Oke, siap. Sudah mulai ada gambaran pemirsa ya. Dan ini saya boleh dong kembali lagi ke Pak Iswanto Pak ya. Ini ada harap-harap cemas untuk kemudian menjelaskan lebih lanjut tadi soal upaya Pak sebenarnya Pak. Ada permasalahan kemudian mencari solusi. Ada upaya yang dilakukan di situ. Monggo Pak, apa yang ingin disampaikan Pak? Jadi ketika tadi sudah dijelaskan Pak Agus, permasalahan-permasalahan tadi kami dari pencetak SDM kesehatan juga harus menyelaraskan ya. Misalkan tadi bagaimana penguatan di layanan primer ya. Dalam hal ini tentunya dari sisi edukasi masyarakat saja itu kan juga diperlukan SDM kesehatan yang mumpuni untuk melakukan edukasi. Nah, kami juga bagaimana agar kompetensi itu dimiliki oleh para calon tenaga kesehatan. Karena sebagai educator juga ya, educator kepada masyarakat sehingga masalah penyakit, masalah yang lain-lain tadi bisa dilakukan pencegahan dengan melakukan upaya-upaya promotif. Termasuk juga dalam kaitannya pencegahan, preventifnya. Kami kebetulan juga ada sanitarian ya, kesehatan lingkungan. Bagaimana kemudian di dalam dunia pendidikan terkait dengan pembekalan kompetensi mahasiswa di bidang sanitasi tadi juga dikuatkan agar bagaimana misalnya orang yang menderita ginjal ada kaitannya dengan mungkin airnya sadah ya, mengandung kapur. Nah, berarti artinya perlu juga dilakukan treatment agar airnya
kemudian memenuhi persyaratan dari sisi air minum ataupun air bersihnya, karena sehingga itu bisa dicegah. Ada resiko endapan itu ya, Iya, Pak ya? iya, itu kan banyak juga kejadian dari mungkin batu ginjal, kemudian nanti akhirnya merambah ke gagal ginjal, dan itu menjadi salah satu penyakit yang mematikan. Termasuk juga kaitannya misalkan deteksi dini tadi, kan semakin dini suatu penyakit itu terdeteksi, berarti akan semakin rendah risiko ya untuk keparahan suatu penyakit. Nah, kami juga ada jurusan teknologi laboratorium medis, maka juga perlu dikuatkan bagaimana nanti mahasiswa kita itu kemudian diagnosanya cepat tepat gitu. Bahkan juga kita dorong menghasilkan produk-produk teknologi yang kemudian membantu yang selama ini kadang-kadang itu menunggu lama dan lain sebagainya. Termasuk juga mahasiswa kita, dosen kita itu banyak memproduksi teknologi-teknologi yang kemudian sangat membantu untuk diagnosa dini. Termasuk bidan itu juga ada yang memproduksi teropong digital yang bisa kemudian untuk mendeteksi kanker serviks misalnya. Nah, itu adalah upaya kami bagaimana jangan sampai ketinggalan. Ya, SDM kesehatan harus kemudian di-upgrade terus sesuai dengan perkembangan. Nah, kemarin pada saat COVID pun kami juga ikut meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, karena dulu kan pengambilan sampelnya khusus kalau yang bagi untuk yang diduga COVID ya, itu kan juga perlu di-upgrade juga. Ini kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan, dengan pihak-pihak terkait lainnya juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi itu. Jadi memang itu harus diselaraskan terus, itu jangan sampai nanti SDM kesehatan kita gagap ya, terhadap sesuatu permasalahan yang ada. Ini contoh-contoh yang kita harus lakukan juga, termasuk di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu juga kita selalu upgrade ya, dan juga melakukan update-update terkait dengan itu. Saya bisa menambahkan sedikit. Boleh Pak, tapi boleh nanti kita bergeser dulu boleh. ya di segmen berikutnya Pak ya. Nanti boleh saya berikan. Sangat semangat ini soalnya. Ingin transform. Siap. Nanti saya berikan keleluasaan yang banyak ya Pak ya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, masih sama tema kita semakin menarik mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Seperti apa setelah yang berikut ini? Jangan kemana-mana. Abadikan peristiwa penting dan menarik di sekitar Anda. Mulai dari info wisata, review kuliner, adat dan budaya, tempat hits, serta berita viral. Abadikan melalui sorotan lensa kamera dan kirimkan liputan atau video vlog Anda ke redaksi kami. Untuk kita rasa soto banyaknya sendiri dan Nexa ini sangat bicara mengenai monyet. Saksikan Lensa Netizen setiap hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Satu kali lagi. 5, 6, 7, kaki dulu yuk, tangan di pinggang. Kaki dulu, samakan. Lagi. 5, 6, 7, pakai tangan. Balas atas. Balas samping. Balas kiri. Awas pergelangan tangan. Di sini ku coba untuk bertahan. Tarik depan.
Ya, pilar-pilar transformasi kesehatan ini adalah penopang atau fondasi dari sistem kesehatan kita agar lebih tangguh lagi, yang tentunya harus terus dibangun secara bersama, sinergi kita bukan hanya saat ini tapi secara berkelanjutan atau terus-menerus. Dan untuk itulah kami ingin mengajak Anda juga untuk bisa terlibat. Silahkan dalam tema kita di transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju, kerjasama di TV bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Silahkan sampaikan pertanyaan Anda, pandangan, pendapat apapun mengenai tema kita di telepon interaktif 0274 453 1900. Masih kami nantikan, tapi sambil menantikan ya partisipasi Anda, ini saya udah membaca nih ya, ada geliat-geliat semangat membara dari seorang Pak Agus ya Pak. Monggo Pak, apa yang ingin disampaikan tadi Pak? Sepertinya ingin ada tambahan juga ya, atau mungkin menambahkan sedikit mengenai ke SDM ataupun juga kader, spesialis dan segala macamnya yang terkait juga Pak, monggo. Baik, terima kasih Mbak. Jadi ya, kalau tadi Pak Es menyampaikan dari kampus, ini sisi produksi ya, jadi menghasilkan tenaga yang jumlah dan juga kualitas, maka pelayanan primer itu ada satu kunci juga, yaitu kader kesehatan. Karena di Posyandu, kita ingat di Posyandu akan dikembangkan menjadi tempat untuk screening. Nah ini Posyandunya punya kompetensi nggak untuk melakukan pemeriksaan? Ini pertanyaan besar untuk bagaimana SDM di Posyandu itu memiliki kapasitas dan kapabilitas. Nah oleh karena itu di daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah mulai digerakkan, mulai dilakukan persiapan-persiapan, di antaranya adalah dengan mengintegrasikan banyak jenis kader di Posyandu-Posyandu. Kan ada Posyandu lansia, ada balita, ada Posyandu remaja. Yang nyawiji juga ada ya Pak ya. Jadi nanti akan dijadikan satu, kemudian dilatih, dia akan dikembangkan kompetensinya dengan pelatihan dan sebagainya. Ini kampus nanti juga akan pasti terlibat di sana. Dan di situ bahkan Bantul, Kabupaten Bantul sudah mengembangkan standarisasi kompetensi kader. Jadi kader itu diuji. Jadi dia tingkat berapa nih? Wah ini bintang 4, ini bintang 3 itu muncul di Bantul. Jadi ini satu-satunya di Indonesia, dan inilah juga yang sebenarnya semangat dari transformasi. Jadi di Yogyakarta nanti akan dikembangkan. Kami bekerja sama dengan akademisi, baik dari kampus perguruan tinggi seperti UGM, kemudian Poltekkes jelas di sana. Itu untuk mengembangkan kompetensi dan standarisasi dari kader. Nah, kemudian yang kedua juga bahwa spesialis tadi, ternyata Jogja yang memproduksi banyak fakultas dokteran ya, ternyata rumah sakitnya juga kurang ternyata untuk spesialis-spesialisnya ini. Sehingga akhirnya kita juga melakukan program misalnya mendorong untuk melakukan pengiriman tenaga spesialis, kemudian juga melakukan penataan untuk pemerataan dan lain sebagainya. Jadi itu di SDM. Jadi menambahkan dari Pak Es karena sangat semangat, jadi saya harus menyampaikan ini. Betul Pak, ini harus banget diketahui masyarakat ya Pak ya. Kalau tadi terkait dengan SDM, kalau kita melihat lebih luas lagi Pak, kalau peran dari Pemda DIY sendiri Pak, terkait dengan bagaimana mewujudkan transformasi kesehatan itu sendiri? Baik, jadi transformasi saat ini istilahnya diberikan kekuatannya, dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi di Undang-Undang 17 itu nuansanya adalah transformasi, dan di dalam undang-undang ini kemudian akan diturunkan dalam peraturan-peraturan seperti peraturan pemerintah dan sebagainya. Namun ini masih berproses. Tetapi menunggu proses ya, sebentar lagi akan keluar itu. Yogyakarta sudah melakukan berbagai persiapan, terutama kabupaten kota ini sudah bergerak cukup banyak karena entitas kesehatan yang di Jogja ini sebenarnya dinilai sudah sangat maju di lingkup nasional. Jadi penataan kita itu agak spesifik, artinya maju itu kadang-kadang malah lebih rumit ya, karena yang ini banyak tapi maju, jadi untuk menyatukannya lebih kompleks. Tetapi kita sudah jalan. Jadi integrasi Posyandu itu sudah dilakukan. Kemudian kesiapan memotret mapping dari kapasitas dari Posyandu itu sendiri kader. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan dalam bentuk academic health system dengan UGM dan lain sebagainya, fakultas kedokteran di seluruh Jogja dan juga Poltekkes. Kita kembangkan untuk istilahnya spesifik Jogja apa kira-kira, itu sudah dimunculkan di sana. Di dalam pelayanan primer kita juga menyiapkan labkesnya untuk pemeriksaan screening mulai dari puskesmas sampai ke atas sudah. Jadi sekarang sudah ada mapping SPSDM, kemudian juga sarana prasarana mulai dipenuhi dengan mungkin dengan anggaran daerah dan juga pusat. Kemudian dirujukan kita sudah membuat satu pengampuan, jadi kita minta untuk dikembangkan teknisnya. Kemudian ada rumah sakit yang sudah canggih di Jakarta ini menjadi gurunya gitu ya, semacam itu. Jadi bekerja sama supaya dikembangkan di situ. Itu juga sudah, spesialisnya juga kita sudah kirim. Di bidang BPJ jaminan kesehatan kita juga sudah mulai jalan untuk melakukan national health system kalau di nasional. Kalau di daerah namanya district budgeting, jadi penghitungan pembiayaan yang berbasis outcome ini
sudah dilakukan di sana. Kemudian di aspek SDM kita sudah mulai menata bersama organisasi profesi dengan kampus dan sebagainya untuk bagaimana melengkapi di sisi primer, rujukan dan sebagainya. Jadi kalau nanti sudah peraturan teknisnya turun, kita insya Allah sudah ya mendekati siap sekali untuk masuk sana. Jadi Jogja biasanya lebih maju gitu ya, karena memang istimewa. Betul, istimewa dan istimewah ya Pak ya. Oke, ini jadi kalau tadi saya melihat banyak sekali prosedur kompleks yang memang akhirnya dijabarkan begitu detailnya dari hulu ke hilir ya Pak ya. Jadi memang kalau ditarik lagi akarnya begitu Pak, ini karena memang kemarin akibat dari badai goncangan COVID, pandemi akhirnya jadi tergerak ke arah situ, atau memang sudah ada regulasinya sebelum pandemi, akhirnya memang oke, kita susun satu persatu begitu? Jadi kalau istilah transformasi itu kan sebenarnya kepanjangannya transformasi sistem kesehatan. Nah ini ada yang ditransform itu kan sistem kesehatan. Sistem kesehatan itu lahir pertama kali tahun 1982 sebenarnya, namanya sistem kesehatan nasional. 82 direvisi setiap sekian tahun, kemudian 4 kali memasuki 2012 stuck. Kemudian masuklah COVID. Nah, pada saat stuck yang 2012 masuk ke 2020, kita menyadari yang pertama adalah banyak hal permasalahan kesehatan di Indonesia itu yang tidak terselesaikan bahkan selama puluhan tahun. Kanker, jantung, stroke, uronefro, kematian ibu dan banyak lagi. Tapi ketika masuk ke COVID ini juga kita tambah satu lagi, sistem kesehatan kita beli masker aja nggak kuat, ternyata nggak ada pabriknya. Jadi ternyata kita ketahanan sistemnya sangat lemah. Jadi ada dua kesadaran. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah yang membuat mendasari satu perubahan itu adalah yang pertama, sistem kesehatan yang sudah selama ini dilakukan itu berjalan tetapi perlu dilakukan reform. Jadi reformnya bentuk transform. Ditambah lagi ternyata setelah diuji dengan COVID kita gagal lulus ujian. Jadi ini tidak hanya Indonesia untuk COVID, seluruh dunia gagal di sistem. Jadi perlu diperbaiki. Oke, ini kembali menyasar Pak Iswanto. Pak, itu tadi sudah sempat disampaikan juga banyak hal terkait dengan bagaimana sih mengupgrade dari SDM itu sendiri Pak. Tapi kalau kita melihat ini udah tahun 2023 di penghujung ya Pak ya. Apakah untuk target di tahun depan itu ada target-target khusus yang memang bisa menyasar lebih baik untuk SDM-nya atau mungkin bagaimana progresnya Pak? Ya. Jadi untuk kami di dunia pendidikan ya memang ini bagaimana mutu ya tenaga kesehatan itu betul-betul menjadi keharusan ya. Jadi makanya ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini menjadi persyaratan ya. Kalau dulu kan setelah wisuda baru kemudian UKOM. Kalau sekarang syarat wisuda itu ketika sudah menyelesaikan pendidikan nanti ada ujian kompetensi. Ujian kompetensi pun kalau dulu hanya CBT, sekarang ada yang praktek melalui OSCE. Ya. Sehingga ketika lulus itu betul-betul SDM kesehatan itu terjun itu ya sudah memenuhi persyaratan yang ada. Nah ini untuk berlaku untuk nasional. Maka kami dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, karena kita kampus Nusantara, dari 34 provinsi di Indonesia, mahasiswa kami, dan kemudian juga didorong kembali ke daerah masing-masing, sehingga dengan adanya kompetensi yang kita bekali itu nanti akan menjadi agent of change di daerah-daerah itu, kemudian nanti akan bisa mempercepat ya transformasi kesehatan dari 6 pilar tadi, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di daerah ini juga bisa terpenuhi. Termasuk juga kita mendorong mahasiswa kita, alumni kita untuk mengikuti program Nusantara Sehat. Ya. Apa itu Pak? Itu program penugasan khusus dari program Kementerian Kesehatan. Untuk tadi alumni itu harus ke daerah-daerah yang memang masih kekurangan tenaga kesehatan tadi. Ya. Jadi 7 jenis tenaga kesehatan tadi yang ada di Fasiankes primer itu jangan sampai kekurangan. Maka ada upaya tadi, ada kita program pemerintah kalau itu ya. Jadi nanti ada semacam seleksi juga untuk kemudian bisa menjadi bagian dari program Nusantara Sehat. Program Nusantara Sehat itu ada yang sifatnya personal, pribadi, ada juga yang tim. Nah itu nanti ada masanya, ya 1-2 tahun gitu. Nanti setelah itu kemudian bisa didaya gunakan tergantung dari daerah yang tadi mereka bekerja. Sehingga bagaimana juga itu ada apa namanya penyebarannya itu semakin merata. Ya, kemudian juga kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah misalkan yang barusan itu dengan provinsi Papua Selatan. Wow, jauh juga ya Pak ya. Itu juga dari sana membiayai untuk full funded ya dari Pemda. Kemudian nanti setelah lulus juga
akan didaya gunakan di sana untuk memenuhi tadi tenaga-tenaga kesehatan yang masih kurang. Dan kami dari kampus juga memberikan beasiswa-beasiswa untuk mereka yang memang mau kemudian bekerja di daerah-daerah yang kadang-kadang masih enggan ya, karena masih suka ke tanah kelahiran ya. Kalau banyakkan nanti ada dari daerah Jogja, DIY ataupun Jawa Tengah, ya nanti dia tidak mau kemana-mana. Makanya kemudian itu perlu juga didorong bagaimana agar mahasiswa itu juga punya nilai nasionalis, kemudian juga berintegritas, sehingga kemudian mahasiswa kita membangun Indonesia secara merata. Oke, jadi untuk program-program sendiri yang nanti diajukan itu memang inisiasinya langsung dari akademik ya Pak ya? Atau bagaimana? Ya, kita bisa melakukan inovasi-inovasi, ya, termasuk juga menggandeng tadi pemerintah daerah, kemudian organisasi profesi, itu untuk bekerja sama. Jadi kita juga melakukan pendekatan-pendekatan, kita sampaikan data-data yang ini loh, sebenarnya di sini juga memungkinkan kami untuk membantu penyediaan tenaga kesehatan. Misalkan di suatu provinsi kebetulan tidak ada Poltekkes Kemenkesnya, atau ada Poltekkes Kemenkes tetapi ada satu prodi yang tidak diselenggarakan, maka kami juga mensupport ya dengan tenaga yang kita luluskan. Oke, siap. Nanti kita lanjutkan lagi, masih tersisa satu segmen. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama dengan kami di Dialog Khusus setelah yang satu ini. Halo hai piknikers, pengen refresh jiwa raga tapi bingung mau kemana? Yuk ikut kita berpetualang ke sana kemari, eksplorasi destinasi wisata hits yang siap bikin kita makin eksis. Jangan lewatkan ya petualangan seru kita di piknik asik dan pastinya istimewa. Setiap minggu pukul 18.30 hanya di Adi TV. Allah itu sudah hadir tapi tidak disadari kehadirannya, maka kita menyebutnya menghadirkan Allah. Dan jangan lewati 1 menit pun tanpa Anda menghadirkan Allah dalam diri Anda. Syukur melalui mulut Anda, minimum melalui bisikan-bisikan hati Anda gitu loh. Kamu jangan coba-coba menyintai seseorang kalau kamu tidak tahu bab cinta. Sabar itu ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Yang menciptakan sholat itu geraknya, teksnya, segala macamnya itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Jangan lupa. Jadi kalau Anda sholat itu mbok ingat bahwa Anda sedang menjalankan skenario-nya Allah. Nah, enak loh. Ya, semakin padat berisi pembahasan kita di obrolan dialog khusus kali ini. Tentunya masih bersama dengan Bapak M. Agus Priyanto, SKM MKes. Beliau adalah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga ada Bapak Dr. Iswanto, SPD MKes. Beliau adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, masih kami tunggu untuk partisipasi Anda di 0274 453 1900. Sekali lagi di 0274 453 1900. Oke, saya langsung bertanya saja kalau begitu. Ini ke Pak Agus deh. Pak Agus, ini kalau ngomongin soal kolaborasi itu suatu hal yang sudah tidak bisa dielakkan. Dimanapun aspeknya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya sekarang semua berkolaborasi. Dan saya yakin dari Dinas Kesehatan DIY selaku pemerintah daerah ini juga pasti banyak kolaborasi termasuk bersama dengan akademik gitu kan. Itu bagaimana Pak? Dari sisi kolaborasinya, sinergi apa yang sudah dilakukan, rencana ke depannya bagaimana atau mungkin evaluasinya juga, monggo Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi bicara kolaborasi tentu bicara kemitraan ya, di kesejajaran untuk bagaimana saling menguntungkan untuk bisa saling mengisi sehingga nanti mendapatkan keuntungan bersama di sana. Betul. Nah ini yang menjadi satu tantangan di Yogyakarta ini kan, Yogyakarta bukan berarti sudah sehat semua karena Yogyakarta dari hasil riset kesehatan dasar kan kita hipertensi yang termasuk tertinggi, diabetes paling tinggi karena Jogja orangnya manis-manis ya. Macam itu, kemudian jantung, kanker itu juga termasuk 3 besar nasional.
Jadi masalahnya cukup banyak. Kemudian belum lagi kematian ibu dan sebagainya. Sehingga kami sangat butuhkan entitas-entitas yang memiliki kapasitas sangat bagus seperti kampus ini untuk masuk ke dalam sana. Nah, kebetulan kampus ini memiliki 3 aspek penting yang saya pahami, diantaranya Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi ada pendidikan itu sendiri, kemudian ada pengabdian masyarakat, kemudian ada riset atau penelitian pengembangan. Jadi ketiganya sangat sinkron seandainya nanti seluruh kampus di Yogyakarta dipimpin oleh Poltekkes ini misalnya ya. Amin Mohon ya, Pak, maaf Pak Is, saya sedikit menantang Pak Is. Jadi intinya bagaimana Poltekkes bisa memimpin dari kampus-kampus kesehatan ini untuk bagaimana pengabdian masyarakat supaya mengembangkan kesehatan di Yogyakarta dengan permasalahannya misalnya dengan inovasi masing-masing seperti apa. Kemudian yang kedua riset dan lain sebagainya itu akan sangat bermanfaat bagi kami. Seandainya dilakukan di Yogyakarta tentang penelitian faktor penyebab kematian ibu terbesar misalnya, itu akan sangat bermanfaat. Artinya ada kerjasama di sana. Belum lagi pendidikan. Ini yang menarik sekarang adalah bagaimana Pak Iswanto dan juga beberapa rekan dari kampus ini mengembangkan satu program mahasiswa itu praktek di lapangan, tetapi sekaligus juga melakukan edukasi ke komunitas, membimbing dan mendampingi keluarga itu untuk menjadi berperilaku sehat. Jadi ada usaha promosi juga di sana ya, di Pak sana. ya? Bahkan sampai kepada mungkin nutrition, kemudian kesehatan lingkungan masuk semua di sana. Artinya bahwa satu mahasiswa itu bisa melakukan satu intervensi kepada satu keluarga. Bayangkan kalau di Yogyakarta ini dengan sekitar 30 kampus kesehatan dengan 100 mahasiswa per tahun berarti ada 3.000 orang. Ada 3.000 keluarga yang dibina. Kalau ini berlangsung secara terus-menerus, luar biasa saya kira. Wow. Jadi bagaimana untuk melakukan kemitraan itu, ini saya sangat-sangat, karena kalau dari Poltekkes Pak Iswanto ini kan saudara kandung ini, karena sama-sama anaknya menteri kan. Nah, tetapi mungkin ada kampus lain yang anaknya menteri pendidikan gitu ya, yang bisa kita bersama satukan. Dan saya sudah bicara memang dengan mereka, dengan organisasi profesi juga, sangat welcome sebenarnya, karena sama-sama ingin memberikan sesuatu untuk Jogja semacam itu. Jadi sangat terbuka untuk kolaborasi. Oke, saya langsung terbayang loh Pak, ini proyek jangka panjang yang kalau bisa semua terlibat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri dan didukung juga dengan keluarganya yang membuka diri, kan berarti harus ada transparansi di situ ya. Itu pasti akan luar biasa sekali loh. Iya. Sistem jadi kesehatan kita kalau akan seandainya nanti kampus bisa turun dengan mahasiswanya, potensi mahasiswanya, dengan para pakarnya, kemudian dengan referensi ilmiahnya yang sangat canggih semacam itu, tentu Jogja ini akan tumbuh menjadi sangat istimewa, tanda kutip lebih istimewa lagi. Karena apa? Di samping kebudayaannya yang istimewa, Jogja ternyata dengan kapasitas intelektual dari akademisinya mampu membawa Jogja menjadi jauh lebih intelektual daripada yang lain. Jadi istimewa yang dua gitu. Jadi saya sangat berharap ini jangka panjang bisa dilakukan betul, bahwa saya bukan berbicara tentang, lah Anda kan rumahnya di Jogja toh, Pak Iswanto gitu istilahnya ya, Poltekkes kan di Jogja, mana ini kontribusinya untuk Jogja, bukan yang seperti itu. Tapi yang jelas dari Poltekkes, mungkin dari kampus fakultas kesehatan yang lain di Yogyakarta ini, saya yakin mereka juga sangat ingin berkontribusi untuk Jogja. Oke, gitu. Pak Is tadi sudah ditodong loh Pak, ini udah ada new challenge 2024 dari Pak Agus ya. Gimana nih Pak tanggapannya atau point of view-nya lah? Iya, tadi disampaikan Pak Agus, kita sudah punya program OSOP ya, One Student, One Family. Oh, sudah ada. Ya, jadi itu program yang bagaimana kemudian mahasiswa itu juga melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga, terutama nanti yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami. Bahkan kan biasanya ada semacam asesmen atau identifikasi dulu atau pemetaan ya dari suatu wilayah, itu kemudian dari keluarga-keluarga itu akan kemudian bisa terpetakan. Oh ini keluarga A potensi mengalami penyakit apa, gangguan penyakit apa dan lain sebagainya, sehingga nanti dengan pendekatan seperti itu nanti akan bisa prioritas fokus gitu ya, sehingga kesehatan yang ada di masyarakat itu dengan keluarga-keluarga yang sehat tadi akhirnya bisa tercapai. Nah, dan kami dari UPT-nya pusat Kemenkes memang juga diberi amanah tugas ya, mandat oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa Poltekkes Kemenkes itu harus bersinergi, termasuk juga melakukan penelitian evaluasi terhadap program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Kadang-kadang kan kalau dibuat sama semuanya tidak cocok, barangkali nggak cocok di daerah A, cocoknya di daerah B dan lain sebagainya. Karakteristiknya berbeda ya Pak ya? Ya, maka melalui program riset itu kita juga ada program yang namanya hilirisasi, yang berbasis kepada permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, hasil riset itu memang diharapkan menghasilkan sesuatu yang solutif.
entah itu bisa berupa rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan policy atau kebijakan, atau juga bisa berupa teknologi-teknologi yang kemudian nanti setelah dihasilkan dari risetnya itu kemudian diimplementasikan, dibawa ke masyarakat, dihilirisasi. Nah, sehingga kemudian permasalahan yang ada di masyarakat ini nanti bisa juga terselesaikan. Nah, ketika sudah ada pengalaman penelitian pengabdian masyarakat oleh dosen ataupun juga sivitas lainnya, maka kan nanti akan ada penyempurnaan-penyempurnaan. Dan kemudian setelah itu nanti akan menjadi bahan untuk pendidikan, pembelajaran lagi. Jadi Tridharma perguruan tinggi ini nanti siklik ya. Diteliti, ada masalah tadi, kemudian diteliti, menghasilkan solusi, kemudian diimplementasikan ketika ada masalah lagi ataupun pengembangan-pengembangan nanti kemudian sebagai bahan ajar untuk seperti itu terus. Sehingga ini programnya adalah program hilirisasi dari riset kampus. Kemudian juga yang didorong oleh Pak Menteri juga adalah bagaimana ketika dari dosen ataupun sivitas itu menghasilkan produk yang sebenarnya solutif dan juga perlu segera digunakan gitu. Maka bekerja sama dengan dunia industri itu menjadi penting. Karena selama ini kadang-kadang dosen itu sudah meneliti, memproduksi, memasarkan sendiri, kan pasti banyak keterbatasan, ya, sehingga kemudian harus berkolaborasi dengan industri, sehingga industri itu bisa cepat memproduksi, sehingga kemudian cepat sampai di masyarakat, kemudian cepat juga untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Tentunya kemudian sampai kemudian bisa diimplementasikan, tadi kan perlu riset yang tidak pendek ya, ada artinya pengkajian-pengkajian yang cukup harus mematuhi kaidah-kaidah di dalam penelitian ilmiah dan juga etika kesehatan. Oke, jadi memang ini segala sisi ini butuh dukungan, saling berkomplementer, saling bersimbiosis mutualisme, sehingga nanti output yang ada di akademik bisa dibawa, dijadikan masukan, dicari lagi solusinya, begitu terus. Karena ini benar-benar long term ya Pak ya. Dan itulah keunikan dan keistimewaan Yogyakarta, bagaimana kemudian menjalin kerjasama harmonisasi dengan berbagai stakeholder, yang kemudian akhirnya muncul kreasi, inovasi, dan juga bisa menginspirasi sehingga kemudian mendukung Yogyakarta itu sebagai tempat tujuan pariwisata, wisata edukatif, wisata untuk rujukan, sehingga istilah Jawanya ngiras-ngirus. Ketika ke Jogja itu bisa berwisata untuk meningkatkan kompetensi pendidikannya, sekaligus juga bisa mendorong visitornya ya, pengunjung ke sini, sehingga akan bergeliat ekonominya masyarakat Jogja. Jadi ketika itu maka kemudian masyarakat akan juga antusias bagaimana melakukan program-program kesehatan karena berimbas kepada masalah ekonomi juga gitu. Jadi itu yang juga menjadi salah satu motif ya, motif ekonomi itu menjadi penting juga. Jadi kolaborasi dengan berbagai pihak tadi. Pak Agus, itu tadi Pak Is saya menangkap bahwa sudah menyatakan ada sedikit keluhan sebenarnya. Ini butuh nih pihak swasta gitu ya, yang untuk bisa memproduksi nantinya apa kebutuhan atau mungkin alat-alat tenaga kesehatan yang memang diperlukan. Nah, ini bisa tidak sih Pak sebenarnya dari Dinkes sendiri untuk menjadi penjembatan begitu kan dengan pihak swasta, atau bagaimana begitu hubungannya? Saya kemudian terpicu dari tantangan ini sebenarnya transformasi. Di transformasi ketiga di dalam ketahanan kefarmasian, diantaranya yang dituju adalah bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk lokal, produk dalam negeri. Kita jangan import, kita harus bisa memproduksi sendiri itu. Jadi ketika ada produk yang bisa dihasilkan semacam itu, kemudian bisa dibuat di amplify gitu, jadi menjadi besar industrinya. Ini yang kita harapkan sebenarnya di sana. Jadi kalau dari sisi ini, maka kami melihat bahwa produk-produk yang dihasilkan mungkin dari Poltekkes atau apapun itu bisa diangkat menjadi sebuah masukan untuk Kementerian Kesehatan yang kemudian ini akan menjadikan. Kemarin saya melihat ada satu contoh dari seorang dia dokter spesialis ya yang sedang melakukan pendidikan konsulen gitu. Kemudian dia menemukan sesuatu. Nah, kemudian dikomunikasikan akhirnya menjadi program, bahkan sudah dijadikan program secara nasional sehingga muncullah produk. Nah, produknya akhirnya kan menjadi dibutuhkan banyak
Rumah sakit semuanya wajib. Nah, akhirnya kan semuanya akan beli. Ini akhirnya kan menjadikan demand, jadi kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang memunculkan industri itu untuk berkembang. Oke, jadi sebenarnya bisa didorong ya dari Pemda ya, dan Pak, sekarang Bapak Presiden sudah memerintahkan bahwa kita harus menggunakan, kalau istilahnya PDN, produk dalam negeri. Jadi komponen dalam, misalnya saya rumah sakit daerah ya. Ketika saya mau beli obat, alat kesehatan sudah di sana dipatok bahwa sekian persennya, sekitar 70-80% itu harus dari produk dalam negeri. Kalau itu dari luar negeri nggak boleh. Sehingga hanya ini menumbuhkan. Jadi nanti produk-produk yang dari kampus-kampus ini akan menjadi sebuah pemicu untuk sebuah industri-industri lokal yang nanti akan pasarnya sangat terbuka untuk kita. Oke, amin. Dan terakhir ini saya minta untuk closing statementnya masing-masing. Pak Iswanto dulu, Pak. Monggo apa ini, Pak? Mungkin ada himbauan khusus untuk pemirsa ataupun mungkin mahasiswa Bapak gitu ya, atau mungkin siapapun lah. Monggo Pak, silakan. Singkat saja. Bahwa transformasi kesehatan untuk Indonesia maju ini harus terwujud ya melalui bagaimana peran tenaga kesehatan juga harus menjadi reformer, harus menjadi agen perubahan, harus antusias di dalam bagaimana akselerasi transformasi kesehatan itu bisa terwujud. Dan itu juga bisa menjadi energizer bagi masyarakat ketika kemudian tenaga kesehatan juga bisa memotivasi agar masyarakat itu melakukan upaya-upaya tadi, preventif, promotif tadi, karena jangan sampai kita hanya semuanya kan tergantung kepada pelayanan kesehatan saja, itu sangat terbatas. Saya kira itu sehingga kita optimis ya Yogyakarta sebagai barometer ya, barometer kita umur harapan hidupnya paling tinggi sehingga di sini termasuk awet tua tadi ya. Awet tua sehingga penyakit-penyakit yang ada kan juga mengikuti dan sehingga kemudian perlu juga dilakukan penyelarasan terhadap upaya-upaya kesehatan yang ada. Oke, highlight dari Pak Agus, Pak, monggo silakan. Baik, jadi transformasi sistem kesehatan ini resminya sudah diketok palunya adalah di Undang-Undang Nomor 17 yang baru bulan Agustus kemarin. Jadi baru 3 bulan yang lalu. Jadi masih sangat PAUD, masih sangat anak-anak, sangat butuh dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat. Konsep utama transformasi ini adalah bagaimana kita berorientasi kepada publik. Yang diutamakan semua apapun yang dipikirkan oleh semua sistem kesehatan adalah bagaimana masyarakat mendapatkan manfaatnya. Jadi kami mohon dengan sangat dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah itu dan juga dari pendidikan, berharap sekali nanti masyarakat dan semua stakeholder yang ada bisa bergabung bersama, kita bina bayi yang baru tumbuh, transformasi ini menjadi modal dasar kita untuk mencapai di tahun 2045 yaitu Indonesia Emas. Terima kasih. Oke, amin. Semoga ya ini harapannya sistem ketahanan kesehatan Indonesia yang didukung dengan hadirnya transformasi kesehatan ini bisa jadi jauh lebih mandiri, lebih tangguh, lebih kuat lagi dan segala sisi positifnya bisa keluar gitu ya. Apalagi untuk bisa menghadapi ancaman kesehatan di masa mendatang. Kita tidak tahu akan terjadi apa, bahkan kemarin pandemi pun kita tidak pernah memprediksi, tapi tidak ada salahnya kita bersiap-siap bahkan bisa untuk preventif juga, promotif juga dan segala macamnya. Oke, terima kasih sekali nih Bapak M. Agus Priyanto SKM MKes. Sekali lagi beliau adalah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan tentunya juga terima kasih Bapak Dr. Iswanto SPD MKes. Beliau adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Terima kasih Bapak sudah hadir. Ini seru sekali, saya sangat menikmati dialog kita di sore hari ini. Semoga nanti bisa disampaikan kembali bagaimana progresnya di lain kesempatan ya Pak ya. Sehat, sukses selalu. Dan pemirsa itu dia tadi ya. Obrolan kita mengenai transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju, hasil kerjasama ADITV bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan terakhir dari Symphony Band.